Siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Selamat pagi semua. Pagi, luar biasa. Wonderful. Pak Jaya. Yes. Terima kasih. Sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran agama kita pada pagi hari ini. Akan memulai pembelajaran diawali dengan doa. Berdiri. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus Kristus yang baik, langsung telah mewariskan kepada kami pengalaman dan penghayatan iman mereka. Mereka mengimani Engkau sebagai Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakanlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar melalui pelajaran hari ini kami mendapat mengimani Engkau dan menyatakan kebaikan-Mu bersama kami. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Yesus Putra Allah dan Juru Selamat. Itu sebelumnya saudara Absen. Apriliasi, Hadir, Bu. Anila, Hadir. Masuk. Desi, Hadir semuanya. Elizabeth. Hadir. Masuk juga. Masuk juga kan. Berapa kali? Hari Jumat ya. Nah ini yang Ferdinandus. Hadir. Scholastica, Jessica dan Maria Puliati. Oke. Mudah-mudahan yang lain tetap sehat karena bulan ini. Amin. Ya, minggu lalu kita telah belajar tentang Yesus Kristus, sahabat sejati, dan tokoh idola. Nah, kita sudah memperdalam materi ini minggu lalu berhubungan dengan pengalamanmu sendiri, dengan imanmu kepada Yesus, dan kalian sudah menyebutkan satu persatu mengenai contoh-contoh yang ada, yang pernah dialami sesuai dengan materi, sesuai dengan keadaan kalian siswa-siswa Kajaya sebagai remaja, mengidolakan Tuhan Yesus dalam kehidupanmu sendiri. Dalam setiap kesempatan tentunya kalian mengidolakan atau menjadikan itu sebagai sahabat sejati. Yesus. Yesus itu sahabat sejati dan tokoh idola. Siapa yang selalu mengidolakan Yesus dalam kehidupan sehari? Saya. Yang lain yang mengidolakan Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya kita harus setia dan menjadikan Yesus adalah sahabat dan tokoh idola dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan nanti kita susah baru mengingat Tuhan. Saat kita isi minggu atau kali kita berjalan baru sebut nama Tuhan. Nah, dari itu usahakan tidak demikian. Pada saat suka, duka, kita selalu berpegang, bersandar kepada Tuhan. Oke, kita akan lanjut materi pada pagi hari ini pada bagian B. Nah, Yesus Putra Allah dan Juru Selamat. Coba salah satu dari siswa kalian menurut pendapatmu, Yesus Putra Allah dan Juru Selamat. Mengapa Yesus disebut Putra Allah dan Juru Selamat? Karena kasih kuat. Menurut pendapatmu? Karena Yesus disebut Putra Allah karena Dia telah menciptakan segalanya. Ya, karena Dia telah menciptakan segalanya. Dalam menciptakan segalanya dan Dia
Yesus sebagai putra Allah. Ada pendapat yang lain? Pendapat sendiri. Iya, karena dia rela mati di kayu salib dan mau menebus dosa umat manusia. Oke. Kemudian coba Ustaz. Yang sudah dijawab. Masih ada yang lain? Ladies atau Masih. Marcel? Menurut pendapatmu? Di buku itu poin 1 kebiasaan pemberian gelar dalam masyarakat. Nanti kita lihat mana yang mau dilihat atau mau dilompat. Kebiasaan pemberian gelar dalam masyarakat seringkali kita atau kalian menemukan tokoh-tokoh tertentu diberi gelar tentu, misalnya tokoh yang diberi gelar Bapak Pembangunan, hakim dan jaksa diberi gelar penegak hukum, ada guru yang dapat gelar guru teladan, Nelson Mandela dari Afrika Selatan semasa hidupnya. Itu ada litani domba kudus, tapi seragamnya tidak boleh saling mendahului. Litani domba kudus. Yesus kecil, domba yang kudus, lapangkanlah dadamu, ya domba kudus, yang berpantai, limpahkanlah kiranya berkatmu dengan air yang berdarah bagianmu, keluarlah hukum dari samudera kasihmu, yang mendalam apa yang kami semua adalah dirimu. Duhai dari Tuhan yang sempurna, Dia tempat cari segala jiwa yang apa. Ia bunga putih, putihnya dan terang. Ia bunga yang baik. Ia Yesus Bapa dan Yesus. Ia terdiri dari lapangkanlah dadamu, ya Bapa Kudus. Ia sore oleh dalam. Ia dipakui kayu topeng dosa. Ia menggenggam duri-duri dan minyak. Ia membelajahi dan membuka hatinya. Ia mengampuni segala negara. Ia bersyukur setiap hari dan berbakti lagi. Ia menentukan negara. Limpahkanlah kiranya berkatmu bagi hari. Raja tambah emas tambah permata. Raja yang mengampuni dari duri. Raja yang mensucikan Raja yang membaptiskan keselamatan. Raja yang membangkitkan Lazarus dari kubur. Raja yang meminyaki Lazarus kebangkitan kami. Raja yang menampar pada pipinya. Mengeluarkan aku dari dosa-dosa dan segala kasih. Anak Tuhan Tuhan lawan dan benar perawan. Anak yang dihadapi tiga raja dan ibu. Anak yang mengucap kalimat ilahi. Anak yang putih bagai mawar putih. Anak yang menutup mata di sebelah budaya. Anak yang emas dari orang yang berkuasa. Anak yang menunjukkan air bagai budaya. Kami semua adalah milikmu. Domba korban segala umat manusia. Domba yang berlutut di dalam hadiah itu. Domba yang berbantai dan berbangkit dari kematian. Domba yang duduk di kanan Bapa. Domba anak dari segala belah. Domba yang manis, domba kami semua. Lapangkanlah dadamu, ya domba kudus. Limpahkanlah berkatmu dari air. Keluarlah aku dari samudera kasih. Kami semua adalah dirimu. Pengkhianat, perampok, pembunuh, pendusta, dan pemberontak. Lapangkanlah dadamu, ya domba kudus. Oke, terima kasih. Itu adalah yang kita tahu bahwa dalam kisah perjuangannya sampai pada akhir hayatnya sungguh sangat mengagumkan karena dia mau memberikan dirinya untuk menjadi korban di kayu salib. Itu 19.
Poin 2, gelar-gelar Yesus dalam kitab suci, makna bagi iman kita. Salah satu gelar Yesus yang Anda ketahui adalah gelar Yesus. Yesus adalah anak domba Allah. Yesus adalah Kristus atau Mesias. Ada lagi yang lain? Anak domba Allah. Ya, dan lain-lainnya. Itu gelar-gelar Yesus yang kita tahu dan kita mengerti dalam kehidupan kita, sehingga kita sebagai anak sekolah, sebagai remaja yang mengidolakan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan materi sebelumnya, kita boleh melihat bahwa Yesus itu sangat baik dalam kehidupan kita dan dia punya unggulan, yakni gelar-gelar yang ada dalam dirinya sesuai dengan yang kita tahu dalam buku, dan juga yang utamanya sesuai dengan ada dalam kitab suci, yakni sebagai anak Allah. Itu sesuai dengan kitab suci. Yang lain sesuai dengan apa yang kita mengerti dalam kehidupan kita. Ini sudah masa Paskah, jadi tentu kita sudah melewati akan masa-masa persiapan, masa sengsara, masa penyaliban Yesus dengan sengsara, dan kita sudah bisa melihat, dan itu semua kita harus pahami sesuai dengan iman kita masing-masing agar kita bisa mengetahui, oh seperti ini yang dimaksud dengan kisah sengsara, perjalanan hidup Yesus seperti apa, domba Allah yang menuntun kita semua yang sedang bertanya dalam kehidupan kita. Itu selamat, ya, dia boleh memberikan dirinya dari salib, Muhammad salib dan menurut kita manusia. Allah yang maha tinggi, ya Yesus sebagai tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan dia juga menyatukan dan dia dengan Allah yang tinggi. Dia sebagai roti hidup. Dalam perjamuan terakhir dia dilambangkan sebagai roti yang hidup yang boleh kita terima, kita makan lewat hostia yang diterima. Kalau yang gereja Protestan itu langsung lakukan dia terima pengakuan dosa, komuni dan perkawinan. Itu satu kali dia terima. Tapi lebih dahulu kalau dosa dulu, kalau kita itu komuni baru kita mengetahui. Kalau dalam Katolik itu diterima. Kalau yang misalnya Theo mau menikah dengan yang gereja Protestan dan ikut, setelah itu mulai dibacakan sampai 3 kali, menimba satu ketiga itu, terus sebelum dibacakan atau tergantung pastor, atau dibacaan kedua dia dilakukan penerimaan, atau sebelum juga dilakukan penerimaan. Nah itu beda. Ya, sebagai raja damai. Ya, pada poin 3 bacaan kita menghayati gelar-gelar Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam buku kita baca bersama atau bergantian, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dahulu yang 13, perempuan yang 14. Laki-laki yang ganjil, perempuan yang 14. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa kamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau
Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dari atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan diberikan kerajaan surga. Apa yang kau hendaki di dunia ini akan terjadi di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Dia adalah Mesias. Dia adalah Mesias. Jadi Yesus juga membutuhkan pengakuan. Seperti kalian ini. Kalian saya. Pengakuan tentang dirimu kepada teman kalian mau dengar. Misalnya Ryan tanya sama apa? Sama Marcel. Ganteng kan saya? Pertanyaan. Tanya, itu ada perempuan. Bertanya kepada teman juga cantik. Itu dalam ajaran Katolik begitu juga. Yesus dia juga memiliki rasa perasaan sebagai manusia dan dia mau bertanya kepada murid. Kata orang, siapa aku ini? Siapa saya ini? Apa yang orang bilang tentang dia? Ada yang bilang dia adalah Mesias, ada yang bilang dia adalah Yohanes Pembaptis, ada yang bilang dia adalah Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, dia butuh pengakuan. Dan yang selanjutnya Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Maka Yesus bersambung, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Yesus juga butuh pengakuan karena dia memiliki hidup sebagai manusia. Pada saat dia disalibkan, dia merasa sakit. Pada saat dia ditangkap, dia rasa takut, sedih. Perasaan manusia tetap ada. Walaupun itu dia tahu bahwa dia pasti akan mati semua. Karena sesuai dengan perjanjian lama, sesuai dengan apa yang menjadi membuat tentang Yesus, pasti dilewati semua. Pokoknya pada saat sebelum dia datang, sudah tahu dia akan lahir, setelah lahir dia akan dikejar, akan dibunuh, dan akhirnya dia tidak dapat tuh. Dengan anak yang dibantai saat itu, akhirnya dia tidak dapat, dia melewati semua, dan pada tiga kali dia pergi ke Bait Allah. Pada saat dia dipersembahkan kepada Allah, pada saat dia disunat, ada lagi yang satu. Dan selanjutnya dia hidup bersama Yesus dan Maria selama kurang lebih dari 12 tahun sampai 30 tahun dia dipisahkan. Hanya dalam kehidupan ini, Marcel masih menaruh dendam sampai mati kepada Elizabeth misalnya. Dan akhirnya Elizabeth mati. Marcel juga mengampuni. Dan dia jadi beban dosa untuk Elizabeth dalam kehidupan. Jadi makanya dalam kehidupan kita di dunia ini tidak boleh mendendam lama. Usahakan sampai batas tertentu dia masih hidup saling mengampuni. Makanya dalam ajaran Kristen juga ditekankan supaya kita saling mengampuni. Kita membalas segala kejahatan orang lain dengan kebaikan. Bahkan dibilang apabila kita ditampar, kemudian kita harus membalasnya dengan gapas atau kasih sayang. Tidak boleh kita membalasnya dengan darah tulang. Kita merupakan dasar iman yang kita menemuinya, yang terikat di dunia dan terikat di surga, dan yang dilepaskan di dunia ini dan yang dilepaskan di surga, terlepas di surga. Ini seperti itu ya. Jangan terlalu banyak bikin dosa. Memang kita manusia tidak luput dari dosa, tetapi bagaimana kita menyeimbangkan antara dosa dan kebaikan. Jangan dosa lebih banyak daripada kebaikan. Jadi seimbang. Paling tinggi seimbang. Dosa dan dosa sudah berat gitu ya, tapi lebih banyak, lebih bagus, lebih banyak kebaikan. Kurangi berdusta. Orang tua terutama.
Karena kan pasti kehidupan kalian yang paling utama pertama berbahagia sama Bapak. Berdosa, berbohong, bicara kotor, apa lagi? Mati teman, menyakiti hati teman, pacaran. Dalam kehidupan, supaya kita boleh menyeimbangkan antara dosa dan kebaikan yang dalam kehidupan kita, supaya apa yang kita buat di dunia ini akan tercapai di surga, walaupun kita mungkin sudah memohon ampun kepada Tuhan, tetapi masih ada catatan-catatan. Makanya pernah kita dengar bahasa atau lagu, setelah kita mati kita akan dibuka lembaran kehidupan seperti apa yang kalian pernah buat, dan itu akan dinilai apakah layak masuk surga atau api penyucian, maksudnya masih dibersihkan dulu selama sekian lama misalnya, dan atau dia langsung ke neraka waktu dilempar. Kenapa ya? Kenapa Yesus Kristus disebut Raja Damai? Apa yang kita jawab? Ya, coba sekali jawab. Dia terbaik karena dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dan mendamaikan umat manusia dengan Allah. Nah, oke, itu sekali lagi mendamaikan manusia dengan Allah. Ada damai yang bagus. Ada yang lain tambahkan? Kenapa yang disebut Raja Damai? Lepas. Untuk diingat, untuk diingat, Yesus adalah anak Allah. Kalian sudah lihat tadi, keluar anak Allah menunjukkan hubungan khas antara Yesus dengan Allah. Hubungan antara Bapa dan anak itu tampak dalam ketaatan. Yesus taat sempurna terhadap Allah. Selanjutnya, melalui perjuangannya, Yesus menyatakan bahwa keselamatan yang diberikan Allah itu semata-mata bagi sebagai kasih karunia Allah. Sudah dapat dilihat dalam Kisah Para Rasul. Selanjutnya, keselamatan yang ditawarkan Yesus itu tetap diteruskan dalam gereja dan terlaksana sampai saat ini dalam wujud sakramen. Ya, itu merupakan bagian dari amanat Yesus untuk kita melakukan ulang kisah bagian ini dan kita tanamkan dalam kehidupan kita setiap hari. Apa yang kita hayati dalam iman kita boleh kita wujudkan selalu, dan kita seimbangkan antara perbuatan dan dosa-dosa kita sehingga kita boleh menghayati bahwa Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Yang Katolik yang tidak dalam berdosa pada Namaskar ada 1, 2, ada dalam berdosa sampai 2. Nah, 3, tangan tuh 1, 4, 5. Gimana? Kurang lebih ya. Terima kasih. Kita dulu belajar agama dengan doa oleh Elizabeth. Siapkan. Berdiri. Semoga pembelajaran tadi dapat efektif dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya yang doa kami dalam nama Yesus. Amin. Ucapkan terima kasih.